Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eklesia Donaulu Tagalung. Saya dari kelas 11 TKJ 3 dengan mata pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas atau TJBL. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi. Materi kali ini mengenai topologi jaringan. Nah, apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah pola atau cara untuk menghubungkan komputer, kabel, dan perangkat jaringan agar semuanya bisa saling terhubung dan bertukar data. Konsep topologi membantu kita merancang jaringan agar kabel dan perangkat terpasang dengan rapi, aliran data berjalan lancar, dan jaringan mudah diatur serta dikembangkan sesuai kebutuhan. Nah, secara umum, pengertian topologi jaringan adalah susunan atau pola hubungan fisik dan logis antara komputer dan perangkat jaringan. Topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk nyata pemasangan kabel, hub, ataupun switch. Sedangkan topologi logis adalah jalur data yang bergerak di dalam jaringan. Dengan memahami topologi, kita dapat mengatur jaringan agar data tidak bertabrakan, sambungan kabel teratur, dan perawatan lebih mudah dilakukan. Di sini ada dua fungsi dari topologi jaringan. Yang pertama adalah fungsi dasar dari topologi jaringan. Topologi jaringan berfungsi untuk mengatur pola sambungan antara komputer, kabel, dan perangkat jaringan agar semuanya dapat saling terhubung dan bertukar data dengan lancar. Selain itu, topologi juga membantu menentukan jalur aliran data supaya pengiriman data berjalan teratur dan tidak mudah mengalami tabrakan yang bisa mengganggu koneksi. Sedangkan untuk fungsi tambahan dari topologi jaringan, yaitu topologi juga berguna sebagai panduan dalam perancangan dan pemasangan jaringan, mulai dari penempatan kabel, pemilihan perangkat, hingga cara menghubungkannya. Dengan topologi, proses perawatan, perbaikan, dan penambahan perangkat baru menjadi lebih mudah dilakukan. Topologi juga mendukung pengembangan jaringan, sehingga jika suatu saat jaringan diperluas, semuanya tetap rapi dan teratur. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis dari topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, topologi linier, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree, dan yang terakhir yaitu topologi hybrid. Nah, di sini kita akan membahas masing-masing dari topologi ini. Kita mulai dari topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai jalur data. Semua komputer atau perangkat terhubung ke kabel ini secara berjajar. Nah, berikut ini contoh dari topologi bus, seperti yang ada di gambar ini. Nah, untuk kelebihannya, biaya pemasangannya cukup murah dan proses instalasi cukup mudah dilakukan karena hanya memerlukan satu kabel utama. Sedangkan untuk kekurangannya, jika kabel utama putus atau rusak, maka seluruh jaringan akan terputus dan data tidak dapat mengalir. Selain itu, jika terlalu banyak perangkat yang terhubung, data bisa saling bertabrakan. Selanjutnya, ada topologi linier. Topologi linier sebenarnya adalah bentuk sederhana dari topologi bus. Kabel disusun lurus dengan terminator di setiap ujungnya untuk menghentikan sinyal. Kelebihan dari topologi linier yaitu instalasi mudah dan biaya hemat karena hanya memakai kabel yang lurus. Sedangkan untuk kekurangannya, jika kabel terputus di tengah, maka semua perangkat di sepanjang kabel akan kehilangan koneksi. Topologi ini juga kurang cocok untuk jaringan berskala yang sangat besar. Selanjutnya, ada topologi ring. Seperti namanya ring, yaitu berbentuk lingkaran seperti ini, yaitu pada topologi ring, semua komputer terhubung membentuk lingkaran tertutup.
Data akan mengalir searah melewati setiap komputer sampai ke tujuan, seperti gambar yang ada di sini nih. Nah, untuk kelebihannya, aliran data lebih teratur dan resiko tabrakan data sangat kecil. Sedangkan kekurangan dari topologi ring, jika ada satu sambungan putus, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Penambahan atau pengurangan perangkat juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu jalur data. Selanjutnya, ada topologi star. Seperti gambar yang di sini, topologi star membentuk bintang. Jadi, topologi star adalah salah satu topologi yang paling sering digunakan di sekolah, di kantor, dan di laboratorium komputer. Semua komputer terhubung ke hub atau switch pusat. Jadi, kelebihan dari topologi star ini, jika salah satu kabel putus, komputer lain tetap bisa berfungsi dengan baik. Penambahan komputer baru juga lebih mudah. Sedangkan untuk kekurangannya, jika hub atau switch rusak, maka seluruh jaringan tidak bisa digunakan. Selain itu, penggunaan kabel lebih banyak dibandingkan dengan topologi bus atau topologi ring. Selanjutnya ada topologi mesh. Pada topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya, sehingga ada banyak jalur alternatif untuk data mengalir. Kelebihan dari topologi ini adalah tingkat keandalan dan keamanan tinggi, karena jika satu jalur putus, data tetap bisa mengalir melalui jalur lain. Sedangkan untuk kekurangannya, pemasangan lebih rumit dan membutuhkan banyak kabel, sehingga biaya instalasi lebih mahal dibanding topologi lainnya. Untuk contoh gambarnya itu seperti ini. Nah, dikatakan di sini kan pemasangannya rumit nih karena membutuhkan banyak kabel. Tapi keuntungannya dari kerumitan itu jika satu jalur putus, data lainnya bisa mengalir karena banyak jalur-jalur lainnya gitu. Selanjutnya, topologi tree. Topologi tree adalah gabungan beberapa topologi star yang dihubungkan secara bercabang seperti pohon. Topologi ini sering digunakan di jaringan skala yang besar, seperti sekolah, kampus, atau gedung perkantoran. Kelebihannya yaitu mudah dikembangkan karena bisa menambah cabang baru sesuai kebutuhan dan struktur jaringan tertata rapi. Untuk kekurangannya, jika kabel utama atau backbone-nya rusak, maka seluruh cabang di bawahnya akan mati. Selain itu, instalasi memerlukan banyak kabel dan perangkat hub atau switch tambahan. Nah, gambarnya itu seperti ini ya, contohnya. Yaitu bercabang-cabang, membentuk seperti pohon. Nah, yang terakhir tuh ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi. Kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi. Nah, misalnya gabungan star dan ring. Biasanya digunakan pada jaringan besar dengan kebutuhan yang lebih kompleks. Jadi, kelebihan dari topologi ini itu fleksibel karena bisa menggabungkan kelebihan dari beberapa topologi sekaligus dan dapat disesuaikan dengan kondisi jaringannya. Sedangkan kekurangannya, perencanaan dan instalasi lebih rumit serta biaya pemasangan cenderung lebih mahal karena udah menggabungkan nih beberapa jenis topologi, jadi pasti perancangannya udah lebih rumit. Jadi, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami mengenai topologi-topologinya dan dapat dicoba perancangannya. Sekian dari saya. Terima kasih.